Kasus video asusila Gisel Anastasia memasuki babak baru. Terdakwa penyebar video Gisel menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gisel yang dijadwalkan menjadi saksi mangkir dari persidangan. Sidang dengan terdakwa PP dan MM yang diduga sebagai penyebar pertama video asusila Gisel Anastasia dan Mikhail Yukinobu ke media sosial. Agenda sidang mendengar keterangan saksi Gisel dan Mikhail Yukinobu digelar tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun mantan istri Gading Martin ini absen dari sidang. Gisel sebelumnya sempat mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Kamis lalu. Ia meminta izin tidak dapat menghadiri sidang karena ada keperluan keluarga. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yuri Pinontoan sebagai Direktur Utama PT Sarana Jaya pasca ditetapkan sebagai tersangka korupsi rumah DP 0 rupiah. Pemprov DKI menyerahkan penuh kasus tersebut kepada institusi penegak hukum. Penonaktifan Yuri Pinontoan sebagai Direktur Utama PT Sarana Jaya yang merupakan sebuah perusahaan BUMD milik Pemprov DKI disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Menurut Riza, keputusan diambil Gubernur Anies Baswedan dengan mengeluarkan surat resmi pada hari Jumat lalu. Untuk sementara waktu, jabatan Yuri Pinontoan digantikan oleh Direktur Pengembangan PT Sarana Jaya. Kemudian yang kedua, tentu kita menganut azas praduga tak bersalah dan memberi kesempatan yang bersangkutan untuk menyampaikan dan membela sesuai dengan situasi fakta dan data yang ada, dan juga memberi kesempatan kepada pihak KPK untuk dapat memeriksa sesuai dengan aturan ketentuan yang ada. Saat ini KPK masih menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pembelian lahan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pembelian lahan seluas lebih dari 41.000 hektar ini untuk pembangunan perumahan DP 0 rupiah. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, maka kemudian ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Akibat dugaan korupsi ini, negara dirugikan hingga ratusan miliar rupiah. Selain Yori, 3 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Merespon surat terbuka pegiat film untuk membangkitkan industri film Indonesia, Presiden Joko Widodo mengundang perwakilan insan film ke istana. Pegiat film berharap pemerintah memberikan insentif agar perfilman Indonesia segera bangkit. Insan perfilman menyampaikan surat terbuka kepada Presiden, meminta dukungan dan bantuan agar industri film bisa kembali bergulir. Pemerintah diminta memberikan insentif atau stimulus agar industri perfilman Indonesia bangkit kembali untuk berkarya dan menghibur masyarakat di masa pandemi. Diwakili oleh produser film Manoj Punjabi dan aktor serta artis Reza Rahardian, Marcella Zalianti, insan perfilman Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Ingin membantu film nasional supaya kita confident lagi ke bioskop sesuai protokol kesehatan. Jadi kami dari produser ini punya film-film yang besar sekarang. Kapan kita berani rilis di bioskop? Jadi ini ada tantangan bagi kami semua di sini. Dan selalu mulai dari atas. Jadi kalau Pak Presiden mendukung kita, merasa kita nyaman ke bioskop, ini jadi nular ke bawah. Bahwa kita memang meminta dukungan pemerintah dalam hal ini, dalam hal stimulus ekonomi untuk perfilman Indonesia, karena itu adalah salah satu kebijakan yang rasanya sangat diperlukan saat ini untuk menyelamatkan industri perfilman Indonesia, yang mana di dalamnya begitu banyak pekerja, baik profesional maupun non-profesional di dalamnya yang juga harus diselamatkan.
Pemirsa, kisah asmara putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, terus menjadi perhatian publik. Usai meninggalkan Felicia, Kaisang berencana melamar kekasih barunya Nadia Arifta dalam waktu dekat. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan kekasih barunya Nadia Arifta dikabarkan segera menggelar lamaran usai bulan Ramadan. Ibunda Nadia Arifta membenarkan putra bungsu Presiden Jokowi itu akan menuju jenjang yang lebih serius dengan mempersunting putrinya. Ia juga meminta doa agar prosesi lamaran berlangsung lancar. Sebelumnya Kaisang Pangarep buka suara terkait tudingan meninggalkan kekasihnya Felicia Tisu tanpa penjelasan. Dalam sebuah video, awalnya Kaisang menekankan bahwa kabar putus merupakan masalah pribadi sehingga tidak etis untuk diumbar. Namun Kaisang akhirnya memberi penjelasan bahwa sebenarnya sudah mengakhiri hubungan dengan Felicia. Gimana Mas ya, itu kan masalah pribadi loh. Masalah pribadi ngapain tuh diumbar-umbar, nggak etis. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Kisah berakhirnya asmara Kaisang dan Felicia pun jadi viral dan jadi perbincangan netizen. Salah satunya akun TikTok video ini. Minta maaf banget, kita udah gak bisa ngelanjutin hubungan kita karena yang udah kamu tahu, kita kan beda agama. Kaisang dan Felicia diketahui telah berpacaran selama 5 tahun. Keduanya kerap mengunggah foto kebersamaan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Kami kembali usai jeda berikut ini.